Hanabilah. Jadi beliau adalah tokoh besar, tokoh inti di dalam mazhab Hambali adalah Imam Ibnu Al-Jauzi. Terkadang sebagian dari kita, bahkan dari kalangan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah sendiri, terkadang sulit membedakan antara mana Ibnul Jauzi dan mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berbeda ya, Ibnul Jauzi dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang kita kaji pada malam hari ini adalah kitab karangan daripada Ibnu Al-Jauzi. Sebelum saya mulai membaca kitab Laftatul Kabid fi Nasihatil Walad ini, sebagai orang tua ada dua kewajiban paling tidak kepada anak, yaitu nafkah dan juga termasuk di dalamnya pendidikan. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, istri dan anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, dari siksanya api neraka. Timbul pertanyaan, bagaimanakah kita dapat menjaga keluarga kita, khususnya anak-anak kita, yang digambarkan seperti wadah yang kosong. Dengan apa akan kita isi wadah tersebut? Apakah dengan madu atau justru dengan racun? Nah, itulah orang tua yang sangat berperan menentukan isi daripada wadah yang kosong tersebut. Al-Imam Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat tersebut dengan perkataan beliau, ay'allimu auladakum al-khairah, yang artinya ajarkanlah anak-anakmu, keluargamu tentang kebaikan. Dalam hal ini adalah ilmu agama. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bagaimana seseorang dapat menyelamatkan agamanya, menyelamatkan keluarganya, adalah dengan cara mengajarkan mereka tentang ilmu agama yang benar. Jauh sebelum mengajarkan mereka bagaimana cara bekerja, bagaimana cara menghasilkan uang, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah duniawiyah. Lebih dulu daripada itu adalah kita ajarkan tentang ilmu-ilmu agama. Kenapa ketika orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya tentang ilmu agama, sebenarnya manfaat tersebut akan kembali kepada orang tua. Dengan mengetahui ilmu agama, seorang anak bisa berbakti kepada orang tua, baik di masa hidup ataupun di masa mati. Dan ini adalah yang diharapkan oleh orang tua dari anak-anaknya. Semata-mata ketika orang tua memberikan pendidikan ilmu agama yang baik kepada anak, sebenarnya dia telah menyiapkan investasi untuk dirinya sendiri, khususnya ketika kelak nanti sudah meninggal. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Ketika manusia telah meninggal, maka amaliyah taklifiyahnya itu terputus, kecuali dari 3 perkara, yang salah satunya adalah waladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan bagi kedua orang tuanya setelah meninggal. Tentu anak yang soleh ini perlu pendidikan agama yang baik. Kita ajarkan mereka tentang akidah yang benar, kita ajarkan kepada mereka cara beribadah yang sesuai dengan syariat.
itu adalah tugas daripada orang tua. Nah, kembali kepada kitab Laftatul Kabid ini, Ibnul Jauzi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran salah satu anaknya yang bisa dikatakan durhaka, membangkang, tidak menerima nasihat dari sang ayah Ibnul Jauzi, yaitu Ali Abul Qasim. Jadi ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Ibnul Jauzi, yaitu anaknya yang durhaka, tidak mau menuruti apa kata orang tua dan tidak bisa menerima nasihat orang tua. Bahkan diceritakan ketika Ibnu Jauzi ini dipenjara oleh penguasa yang ada saat itu, Abul Qasim sang anak ini menjual kitab-kitab sang ayah karena harta daripada ulama itu adalah kitab. Tentu kita sendiri tahu bagaimana dan betapa berharganya kitab itu, dan bayangkan jika kitab tersebut dijual dengan harga-harga yang murah. Dan itu adalah salah satu kenakalan yang dilakukan oleh putra beliau, yaitu Abul Qasim. Ibnu Jauzi melalui kitab ini bermaksud untuk mencurahkan isi hatinya yang berisi tentang nasihat-nasihat yang ditujukan kepada anak, berharap Abul Qasim ini dapat kembali kepada jalan yang benar. Kemudian ini bukan merupakan sesuatu yang aib atau tercela ya, karena Ibnu Jauzi ini adalah seorang ulama yang sudah melakukan kewajibannya, yaitu memberikan nasihat. Adapun diterima atau tidak, nah itu bukan urusan manusia. Tentu kita ingat, jangankan Ibnu Jauzi, Nabi Nuh alaihissalam yang dakwah kurang lebih 950 tahun, itu saja dijauhi dan dihina oleh kaum-kaumnya sendiri, bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an, itu juga tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tersebut di dalam Al-Quran, Rabbi inni da'autu qaumi laylaw wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ini Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, siang malam saya mendakwai umatku, tetapi justru dakwahku membuat mereka semakin tambah menjauhiku. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, cerita tentu kita sudah mengetahui semua betapa beliau sangat menginginkan pamannya Abu Thalib, ayah daripada Sayyidina Ali, untuk masuk ke dalam agama Islam. Beberapa usaha dilakukan oleh Nabi Muhammad, bahkan ketika Abu Thalib berhendak, atau ketika Abu Thalib ada di terbaring sakaratul maut, dekat sekali dengan ajal, dan Nabi Muhammad mengetahui kabar tersebut, seketika Nabi Muhammad langsung menyusul Abu Thalib, berharap detik-detik terakhir Nabi Muhammad dapat menyelamatkan Abu Thalib dari kekalnya siksa api neraka. Beliau mengatakan, ya ammi, ishhad ya annahu la ilaha illallah. Mengatakan, wahai pamanku, saksikanlah atau bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata Abu Thalib? Dia menjawab, inni ala millati Abdul Muttalib. Dia mengatakan, saya masih dan tetap berada pada agama Abdul Muttalib. Nabi Nuh mendakwai anaknya, tidak diterima. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwai pamannya sendiri yang sangat dicintai, juga tidak diterima, dan itu pun dirasakan oleh Ibnul Jauzi ketika menasihati anaknya supaya kembali kepada jalan yang benar, juga tidak diterima. Ini menandakan bahwasanya hidayah dan kesesatan itu semuanya
Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, dan manusia tidak daya dan tidak ada upaya kecuali berikhtiar al-kasbu, melakukan dakwah, memberikan yang terbaik kepada umat. Kemudian berkaitan dengan sanad kitab ini, sanad sesuatu yang sangat penting, di mana itu menjadi sebuah bukti seseorang supaya tidak memberikan fatwa sesuai dengan hawa nafsunya. Alhamdulillah, kitab Laftatul Kabid fi Nasihatil Walad ini kitab yang cukup langka, dan saya mengkaji kitab ini dari Al-Karim Ibnul Karim. Jadi Syekh Sami bin Samir bin Sami Al-Qadhi. Jadi Syekh Sami ini adalah putra daripada Syekh Samir Al-Qadhi, seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang sangat masyhur keilmuannya di negeri Syam, khususnya di Lebanon. Dan beliau ini sukses dalam mendidik putra-putrinya. Salah satu yang paling masyhur dan paling mencolok itu adalah Syekh Sami. Dan beliau ini adalah orang yang memberikan sanad kitab Laftatul Kabid ini kepada saya dan juga kepada rekan-rekan saya yang hadir saat itu. Oleh masyayikh-masyayikh yang lain, sangat diakui dan sangat dibanggakan kesuksesan daripada Syekh Samir mendidik putranya, yaitu Syekh Sami bin Samir Al-Qadhi. Insya Allah kita kaji secara rutin malam Jumat, dan semoga diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, kitab ini memiliki versi nuskhoh yang cukup banyak. Nanti saya akan berpegang dengan nuskhoh sesuai yang saya talaki. Nuskhoh seperti ini mungkin nanti akan ada banyak perbedaan antara yang saya baca dengan nuskhoh yang mungkin para mustami'in miliki saat ini, dan itu adalah sesuatu hal yang wajar sekali di dalam masalah manuskrip. Ya, mungkin perbedaan fa, perbedaan wawu, dan seterusnya, itu tidak berarti nuskhoh ini salah, nuskhoh itu betul, tidak, akan tetapi itu perbedaan yang sering terjadi di dalam kitab-kitab salaf yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaqulul muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ansha'al abal akbar min turab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan al-abal akbar. Yang dimaksud dengan al-abal akbar di sini adalah Nabi Adam. Min turab, diciptakan dari tanah ataupun debu. Al-abal akbar, jadi Nabi Yuna Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dan sangat jauh sekali dari perkataan-perkataan orang ateis yang mana mereka mengatakan bahwasanya manusia pertama atau makhluk sebelum manusia atau manusia ini adalah berasal dari seekor kera yang kemudian berevolusi begitu seterusnya sehingga akhirnya menjadi manusia. Ini menyalahi kaidah-kaidah agama Islam. Yang pertama, sangat merendahkan harkat dan martabat daripada manusia yang sangat mulia ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan secara tegas bahwa manusia diciptakan dengan keadaan atau sebaik-baik bentuk. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya siapakah manusia yang pertama adalah Nabi Adam. Manusia berasal dari Nabi Adam. Halo? Assalamualaikum.
Masih ya. Nabi Adam dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khalaqallahu Adama ala suratihi. Ini banyak yang salah paham tentang pemaknaan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini. Bukan berarti Nabi Adam, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam berdasarkan bentuknya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Karena kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang laisa kamitslihi syai', tidak memiliki kesamaan sama sekali dengan makhluknya. Melainkan maksud daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam menurut bentuknya, bentuk Nabi Adam yang sangat mulia. Di mana sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Adam ini memiliki tubuh yang sangat besar. Tingginya dikatakan di dalam hadis sittina dzira'an. Dzira' itu adalah lengan, mulai dari ujung jari sampai tulang siku di sini kurang lebih setengah meter. Kalau tingginya Nabi Adam itu 60 dzira', berarti kurang lebih 30 meter. 30 meter, kemudian lebar daripada tubuh beliau fi sab'ati azru'in ardh. Wa akhraja dzurriyyatahu minat tara'ibi wal aslab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengeluarkan keturunan-keturunan Nabi Adam dari apa? Minat tara'ibi wal aslab. At-tara'ib yaitu adalah tulang dada. Nah, kemudian al-aslab itu adalah jamak daripada as-sulbu. As-sulbu ini adalah punggung. Kenapa? Karena maniuz zakar yakhruju minas sulbi wa huwa zahar. Jadi spermanya laki-laki itu keluar dari tulang punggung bagian belakang. Sementara sperma dari perempuan itu keluar dari atir, jamaknya adalah at-taraib, yaitu tulang bagian dada. Wa 'addadal 'asyaira bil qarabati wal ansab wa an'ama 'alaina. Di dalam nuskhah ada yang menggunakan alayya bil ilmi wa irfanis shawab. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya ilmu dan pengetahuan-pengetahuan yang benar. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Banyak sekali orang-orang yang memiliki telaah yang sangat luas, ya, memiliki hafalan yang sangat banyak, tetapi tidak diberikan hidayah, tidak diberikan pemahaman yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang hanya belajar ilmu-ilmu daruri saja, ilmu-ilmu yang inti berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan kewajiban-kewajiban ibadah sehari-hari, itu saja. Tetapi justru diberikan pemahaman yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu nikmat yang sangat besar. Wa ahsana tarbiyata fis sighari wa hafidha fis syabab wa razaqana dzurriyyatan narju bihim wufuras thawab. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amma ba'du, fa inni lamma 'araftu syarafan nikahi wa talabal aulad khatamtu khatmatan wa sa'altu Allah azza wa jalla ayyarzuqani 'asyrata aulad. Ibnul Jauzi menceritakan bahwa ketika saya mengetahui betapa mulianya pernikahan dan
memperbanyak anak. Ini bentuk daripada pengamalan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takasaru watawaladu, artinya perbanyaklah kalian keturunan ataupun anak, karena itu dicintai oleh Rasulullah. Artinya syariat agama Islam ini memotivasi, mendorong umat-umatnya untuk memperbanyak keturunan. Nah, ketika Ibnu Jauzi tahu bahwasanya betapa mulianya pernikahan dan betapa baiknya memiliki keturunan yang banyak, Ibnu Jauzi melakukan sebuah usaha. Apa itu? Khatamtu khatmatan wa sa'altullah azza wa jalla ayarzuqani asyrata aulad. Saya menghatamkan Al-Qur'an, khatamtu khatmatan ay minal Qur'an. Kemudian saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan anak sejumlah 10. Itu adalah permintaan Ibnu Jauzi. Farazaqanihim, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan daripada Ibnu Jauzi sehingga diberikan putra sejumlah 10. Ya, 5 laki-laki, 5 perempuan, kemudian wafat 4 dari laki-laki dan 2 dari perempuan, dan sisa 1 laki-laki yaitu Abul Qasim, Ali Abul Qasim, yang saat ini diberikan nasihat oleh Ibnul Jauzi itu. Fakanu khamsatan dzukuran wa khamsatan inasan. Mereka terdiri dari 5 laki-laki dan 5 perempuan. Famata minal inasis natan. Meninggal 2 dari perempuan, wa minaz dzukuri arba'atun, dan meninggal 4 dari laki-laki. Walam yabqa minaz dzukuri siwa waladi Abil Qasim. Dan tidak tersisa dari anak-anakku yang berjumlah 5 laki-laki kecuali Abul Qasim. Fasa'altullah ta'ala ayyaj'ala fihi al-khalafa, mendambakan keturunan-keturunannya ini menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bermanfaat, dapat mewarisi ilmu-ilmu daripada orang tua. Tetapi ilmu ini tidak seperti harta, di mana ketika orang tua meninggal, harta bisa diwariskan kepada anaknya atau ahli waris yang lain dengan begitu mudahnya. Tetapi ilmu tidak. Ilmu dapat diwariskan kepada keturunan, kepada anak, kepada saudara, kepada murid, apabila benar-benar berusaha sekuat mungkin bagaimana seseorang dapat mendapatkan ilmu tersebut. Nah, Ibnu Jauzi ini sangat berharap sekali Abul Qasim ini mampu meneruskan perjuangan daripada sang ayah, sampai beliau mengatakan, fasa'altullah ta'ala ayyaj'ala fihi al-khalafas shalih. Saya meminta kepada Allah supaya Abul Qasim ini bisa menjadi generasi yang soleh, yang bermanfaat. Wa ayyuballighani fihi al-muna wal manajih, dan dapat menghantarkan saya kepada keselamatan dan juga fadl, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anak ini tidak hanya melulu soal kebahagiaan di dunia saja, tetapi seperti yang saya sampaikan di muqaddimah, anak ini dapat menyelamatkan orang tuanya, dapat memberikan keteduhan bagi kedua orang tuanya kelak ketika orang tua tersebut telah meninggal. Masuk dalam hadis awwaladin sholihin yad'ulah. Itu adalah harapan daripada Ibnu Jauzi. Namun apa fakta yang terjadi tentang Abul Qasim ini? Ibnu Jauzi melanjutkan, summa ra'aitu minhu naw'atawanin 'anil jiddi fi thalabil ilmi. Kemudian saya mendapatinya bermalas-malasan, tidak lagi memiliki semangat di dalam mempelajari ilmu agama. Fakatabtu lahu hadhihi risalah. Kemudian saya menuliskan risalah ini. Risalah itu adalah ungkapan untuk sebuah kitab atau tulisan yang bentuknya kecil. Tidak seperti kitab yang mungkin bentuknya sampai berjilid-jilid. Fakatabtu lahu hadhihi risalah. Kemudian saya menuliskan risalah ini
ahussuhu biha ala talabil ilmi. Saya mendorong anak saya mendorong putra saya untuk selalu mencari ilmu agama. Wa uharrikuhu ala suluki tariqi fi kasbil ilmi. Tidak hanya itu saja. Ya. Ibnu Jauzi tidak hanya mendorong anaknya supaya mempelajari ilmu agama kemudian melepaskan begitu saja, tidak. Tetapi Ibnu Jauzi juga mendorong, memberikan pelajaran, menggerakkan anaknya supaya apa? Supaya menempuh cara belajar ilmu agama yang pernah ditempuh oleh orang tuanya, yaitu Ibnu Jauzi. Kenapa? Karena Ibnu Jauzi mengetahui bahwa ilmu agama ini didapatkan hanya dengan cara belajar dari ulama-ulama yang siqah, min afwahil ulama istiqat. Ilmu agama tidak bisa didapatkan hanya dengan kita membeli kitab, membeli buku, dengan hanya menyaksikan kajian-kajian di YouTube yang kita tidak tahu asal-muasalnya dari mana. Atau kita membaca petikan-petikan fatwa yang tersebar di internet. Bukan seperti itu ilmu agama diambil. Melainkan ilmu agama diambil dengan cara talaqi dari seorang ulama yang memiliki sanad, sandaran ilmu. Ulama tersebut belajar dari ulama sebelumnya, dari sebelumnya, begitu seterusnya, sampai ilmunya bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Jauzi ini menginginkan supaya putranya yang telah ditempuh oleh ayahnya. Wa adulluhu ala liltija'i ilal muwaffiqi subhanahu wa ta'ala. Dan saya menunjukkan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ma'a ilmi bi annahu la khadila liman waffaq wala mursyida liman adalla. Artinya Imam Ibnu Jauzi ini terus melakukan usaha demi kebaikan anaknya. Meskipun dia tahu bahwa ketika ada orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik ini adalah kekuatan yang diberikan, kemampuan, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk melakukan kebaikan, itu adalah taufik. Maka tidak akan mungkin ada orang yang bisa menghalanginya, menggagalkannya, tidak mungkin ada yang bisa. Begitu juga wala mursyida liman adall, orang yang sudah dikehendaki tersesat jauh dari jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang mampu untuk menasihatinya atau mengajak kembali kepada jalan yang benar. Ibnu Jauzi faham tersebut. Tetapi sebagai manusia berusaha. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Meskipun orang yang diberikan taufik tidak mungkin ada yang bisa menyesatkan. Meskipun orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada yang bisa meluruskan, tetapi manusia satu dengan yang lain harus saling menasihati, harus saling berwasiat tentang kebaikan dan juga kesabaran, dan itulah yang dilakukan oleh Ibnu Jauzi kepada anaknya. Lakin qad qala ta'ala wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat Al-Asr ayat 3, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk saling berwasiat, saling menasihati di dalam kebaikan dan juga kesabaran. Wa qala ta'ala fadzakir in nafa'atiz dzikra. Surat Al-A'la ayat 9. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Faslun, di dalam fasal ini sebenarnya tidak ada judul, namun sebagian muhakkik ada yang menambahkan judul faslun fi kada wa kada ila akhirih. Namun sebenarnya yang termasuk kitab Ibnu Jauzi itu hanya faslun saja. Di dalam fasal ini mu'alif ingin menjelaskan tentang keutamaan akal,
kemudian tanggung jawab sebagai orang mukallaf itu apa saja, dan dorongan motivasi untuk mencari derajat-derajat serta keutamaan yang tinggi. Yaqulul mu'allif rahimahullah, i'lam ya bunayya waffaqakallah. Ketahuilah wahai anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu taufik. Annahu lam yumayyazil adamiyyu bil aqli illa liya'mala bi muqtadah. Artinya manusia keturunan Nabi Adam ini tidak bisa dibedakan, la yumayyazu al-adamiyu ay anil bahaim, artinya manusia ini tidak bisa dibedakan dari hewan hanya dengan akal saja, kecuali illa liya'mala bi muqtadahu, kecuali manusia ini dapat menggunakan akal tersebut sesuai dengan kegunaannya yang baik. Fastahdir aqlaka, oleh karena itu istahdir artinya istamil. Oleh karena itu, hai anakku, gunakanlah akalmu. Ya, akal di sini perlu diketahui bukan organ tubuh yang ada di dalam kepala yang biasa kita sebut otak atau dalam Jawa polo namanya, bukan. Karena itu di dalam bahasa Arab namanya ad-dimagh. Itu adalah organ tubuh yang ada atau yang dilindungi oleh tulang kepala ini. Sementara akal ini adalah berbeda dengan ad-dimagh. Wa a'mil fikraka, gunakanlah fikiranmu, wakhlu binafsika, ta'lam bid-dalil annaka makhluqun mukallafun. Jika kamu melakukan itu semua, maka dengan dalil-dalil yang ada, kamu akan mengetahui bahwasanya kamu adalah seorang makhluk yang mukallaf. Mukallaf ini kata kuncinya dua saja, yaitu akil dan baligh. Ketika seseorang sudah memenuhi dua kriteria ini, berakal, ya, kemudian baligh, maka orang tersebut sudah dikatakan sebagai mukallaf, artinya berlaku baginya konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari amal baik ataupun amal buruk, yang dimaksud di sini adalah pahala dan juga dosa. Wa anna 'alaika faraidha anta mutalabun biha, dan wajib atasmu beberapa kewajiban yang kamu dituntut untuk melakukannya. Wa annal malakaini 'alaihimas salamu yahsiyani alfadhaka wa nadharatika. Dan ketahuilah anakku bahwa ada dua malaikat yang selalu mencatat ucapan-ucapanmu, yang selalu mencatat perbuatan-perbuatanmu, apa yang kamu lakukan sehari-hari. Dan malaikat ini adalah malaikat Raqib Atid, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua manusia selalu diiringi oleh dua malaikat ini di semua aktivitas, kecuali dua. Yang pertama adalah ketika dia memasuki kamar mandi atau sedang buang hajat, dan yang kedua adalah ketika sedang berhubungan suami istri. Nah, dalam dua kondisi ini, seseorang tidak diikuti oleh dua malaikat tersebut, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan maklumat kepada malaikat tersebut tentang hal-hal yang dilakukan manusia saat dalam dua kondisi yang sudah saya sebutkan. Wa anna anfasal hayyi khutuwatun ila ajalih. Mungkin ada manuskrip atau nuskhoh yang bunyinya wa anna anfasal hayyi khutahu ila ajalih. Ini maksudnya apa? Bahwa nafas-nafas kehidupan itu berjalan setapak demi setapak menuju ajal. Jadi manusia ini semakin dekat dengan akhirat, tetapi apa yang diburu dunia. Ini aneh. Jadi padahal manusia ini mendekati akhirat, tapi kebanyakan manusia justru yang diburu adalah dunia. Oleh karena itu diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, irtahalatid dunya wa hiya mudbirah
wartahalatil akhiratu wahya muqbilah. Ibaratnya kita berdiri seperti ini, di depan itu ada dunia. Nah, dunia itu berjalan mundur, mudbiroh. Jadi semakin menjauhi kita. Itu gambarannya. Wartahalatil akhiratu wahya muqbilah. Sementara akhirat itu berjalan mendekati kita. Akhirnya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Oleh karena itu, yang perlu kita siapkan ini adalah tentang kehidupan akhirat tersebut. Walikulli wahidin minhuma banun. Baik dunia ataupun akhirat, masing-masing punya pengikut. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kamu pengikut orang yang memburu akhirat dan jangan menjadi orang yang memburu duniawi. Wa miqdarul lubsi fid dunya qalil. Masa hidup di dunia ini sangat sedikit. Wal habsu fil quburi tawil. Sementara penjara kuburan itu sangatlah panjang. Wal azab ala muwafaqatil hawa wabil. Wabil ay syadid. Artinya siksa yang disebabkan karena menuruti hawa nafsu sangatlah pedih. Fa'aina lazzatu amsi. Mana kenikmatan-kenikmatan yang pernah kamu rasakan kemarin, wahai anakku? Saat ini mana? Rohalat wa abqat nadaman. Sudah habis. Jangankan kenikmatan yang kita rasakan 1 atau 2 hari yang lalu. Mungkin 1 atau 2 jam yang lalu ada di antara kita yang baru makan makanan lezat. Coba sekarang apa yang kita rasakan? Tidak ada bekasnya sama rohalat. Sudah hilang. Wa abqat nadaman. Dan hanya tersisa penyesalan-penyesalan saja. Wa aina syahwatun nafsi. Ai ma samaru ma samratu ma'a'taita ma'a'tat nafsuka minasyahawat. Kemudian mana? Jadi buah atau hasil perkara-perkara yang dilakukan oleh syahwat-syahwatmu. Nakasat ra'san, telah membolak-balikan kepala, wa azallat qadaman, dan telah menjerumuskan kaki-kaki kalian. Wa ma sa'ida man sa'ida illa bi khilafi hawa. Orang yang beruntung, orang yang berbahagia tidaklah akan ada kecuali dia menjauhi hawa nafsu. Wala syaqiya man syaqiya illa bi itsari dunya. Dan orang yang celaka adalah orang yang mengedepankan urusan duniawinya dan meninggalkan urusan-urusan akhirat. Fa'tabir biman madha minal muluki waz-zuhad. Ambillah pelajaran, wahai anakku, tentang cerita-cerita orang masa lalu, para raja, para orang-orang yang zuhud. Aina lazzatu haula. Para raja, orang-orang yang memiliki kekayaan luar biasa, orang yang pernah berkuasa, mana kenikmatan-kenikmatan mereka yang pernah mereka rasakan saat ini? Sudah hilang. Orang-orang zuhud, orang yang benci terhadap harta duniawi, wa aina ta'abu haula. Baqiya thawabul jazil wa dzikrul jamilu lis-sholihin. Yang tersisa adalah pahala yang begitu banyak, wa dzikrul jamil lis-sholihin, dan kenangan-kenangan indah selalu disebutkan di dalam sejarah tentang apa? Tentang sejarah orang-orang yang soleh, orang-orang yang zuhud. Wal maqalatul qabihatu wal iqabul wabilu lil asin. Sementara orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang berandalan, orang yang gemar melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini akan mendapatkan 2 siksa. Yang pertama adalah siksa di akhirat, kemudian di dunia dia mendapatkan secara sosial dicemooh, disebutkan kejelekan-kejelekannya, dijadikan pelajaran tentang kejelekannya. Itulah yang dihasilkan oleh orang-orang yang bermaksiat. Jika orang soleh meninggal, kebaikannya yang disebut, kebaikannya yang akan diingat oleh masyarakat.
Tapi orang-orang yang ahli maksiat ketika meninggal, maka keburukannya yang selalu disebut oleh manusia. Wa ka'annahu ma syabi'a man syabi'a wa la ja'a man ja'a. Ilahuna, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Sudah berjalan 45 menit. Terima kasih partisipasi dari semua mustami'in. Semoga majelis kita ini istiqomah sampai pada minggu-minggu berikutnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, nuhallil wa nusalli ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu fikum. Amin wa fikum Ustaz. Kita tutup, Ustaz Aziz. Barakallah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.